eh, materi yang akan saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu, apa sudah terlihat share screen dari saya? Monggo. Baik, izin Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Penguji, Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, MAG, selaku Ketua Pimpinan BDK Semarang dan penguji dari kami. Baik, eh, izin, mohon maaf, ini penguji menghubungi kami, apa boleh saya angkat? Barangkali bisa join, Bapak Ibu. Silakan, silakan. Baik. Ya. Eh, baik, Bapak Ibu izin ini penguji akan segera join di Zoom meeting. Mohon waktu jika berkenan. Eh, Ji, baik, Monggo Mas Vin, ji, rencana aktualisasi. ji. Baik, saya sambil mempresentasikan dari seminar rancangan aktualisasi yang akan saya terapkan di lingkungan Fakultas Usuluddin terkait judul yaitu penerapan sistem plagiasi checker sebagai upaya peningkatan mutu akademik dan pencegahan plagiarisme di Fakultas Usuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Baik, latar belakang dari rumusan judul yang saya sebutkan di atas adalah sebagai dosen itu memiliki tridharma perguruan tinggi, di mana dalam tridharma itu tidak terlepas dari pengajaran, pengabdian, dan penelitian. Salah satu hal yang paling utama dalam penelitian adalah karya tulis, karya ilmiah berupa adanya kalau di tingkat S1 ada skripsi, kemudian tingkat S2 ada tesis, dan tingkat S3 ada disertasi. eh Baik, Bapak Ibu. Jadi pentingnya dalam penulisan karya ilmiah itu dalam Undang-Undang Dasar itu mengatur bahwa di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta itu ketika ada karya yang bukan originalitasnya maka dianggap sebagai plagiasi dan itu melanggar sebagai kode etik cipta di mana latar belakang saya adalah sebagai dosen di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Dakwah maka tulisan itu sangat penting sekali di mana dalam Fakultas Usuluddin kemarin saya berdiskusi dengan mentor dan eh ada 5 isu masalah yang ada di fakultas. Yang pertama, kurangnya tracer studi alumni. Kemudian yang kedua, belum adanya sistem plagiasi checker untuk pengecekan naskah mahasiswa sebelum melakukan sidang. Kemudian yang ketiga, kurangnya skill dan keterampilan dosen menggunakan Canva. Yang keempat, belum maksimalnya plafon media sosial. Kemudian yang kelima, belum adanya sistem pelaporan monitoring mahasiswa terhadap orang tua selama menjadi studi. Dari 5 isu tersebut, kita analisis menggunakan USG, muncullah 3 dan mengkerucut menjadi satu, yang mana satu itu yaitu belum adanya sistem plagiasi checker di lingkungan Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Dari situ kita analisis menggunakan Fishbone, yaitu banyaknya mahasiswa selama ini ketika mengajukan skripsi itu belum dicek menggunakan aplikasi plagiasi checker, di mana aplikasi plagiasi checker ini sangat penting di lingkungan akademik. Karena itu nanti akan menentukan originalitas dan kualitas dan kuantitas dari eh, keaslian yang ditulis oleh mahasiswa tersebut. Apalagi mahasiswa sekarang ini disediakan media menggunakan ada AI, ada Google itu copy paste. Nah, itu untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa tersebut. Maka kegiatan yang akan saya lakukan yang pertama yaitu tentunya berkoordinasi dan
melakukan konsultasi dengan pimpinan di fakultas terkait pengadaan penerapan sistem plagiasi cagar. Kemudian yang kedua yaitu adanya perencanaan dan penyampaian informasi plagiasi cagar. Nanti kita akan pembuatan tim kerja untuk penyusunan rencana aksi, kemudian penyampaian informasi kepada dosen dan mahasiswa. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu adanya tutorial sebaya penggunaan plagiasi Jagger. Nanti kita identifikasi kebutuhan serta pelatihan, apakah nanti akan dibuatkan modul PDF, apakah nanti dibuatkan YouTube, seperti itu untuk penggunaan mediasi plagiasi Jagger. Kemudian yang keempat, implementasi sistem plagiasinya. Nanti mahasiswa akan mengupload naskah, kemudian kita akan 1 kali 24 jam nanti akan mengirimkan feedback kepada mahasiswa di email masing-masing. Ketika hasilnya 30%, di atas 30%, maka mahasiswa harus parafrase tulisannya kembali. Karena dispensasi dari fakultas kita adalah di bawah 30%. Kemudian yang kelima, nanti ada evaluasi dan pengembangan berkelanjutan, di mana evaluasi ini mendukung terkait eh, umpan balik terhadap sistem yang akan kita gunakan. Apakah itu sudah baik atau belum? Jika belum, maka kita akan melakukan peningkatan-peningkatan yang tentunya lebih baik kembali agar secara pelayanan eh, semakin baik di lingkungan fakultas. Ini jadwal kegiatan kami. Kemudian eh, hasil yang akan dicapai nantinya tentunya ada peningkatan kesadaran akademik di lingkungan mahasiswa dalam menulis, kemudian nanti ada penurunan terkait plagiasi agar mahasiswa tidak melakukan copy paste di lingkungan akademik. Kemudian dalam peningkatan mutu, mahasiswa nantinya akan bertanggung jawab terhadap tulisannya masing-masing agar nantinya tidak dianggap sebagai kriminalitas untuk melakukan plagiasi secara undang-undang. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Alvin untuk mentor sampai saat ini belum bisa bergabung ya? Oh, barusan sudah WA-WA-an ini Oh, nggih. kok Nggih, sudah mungkin masuk apa di main room begitu, Bu? nggih. Mungkin ke Bapak Toha terlebih dahulu nggih. Monggo kesempatan berikutnya eh, kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji. Waktu kami silakan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Haja Rizka Nur Fitria yang jelita. Terima kasih Saudara Alfian Pak Alvin. Alvin Nur Sahab Rizal. Ya, saudara satunya dari mana? S1 dari UIN Sunan Kalijaga. Jurusan apa dulu? Jurusan Hukum Tata Negara, Bapak. Satu. S2-nya? S2-nya saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Ilmu Politik. Ya, itu sudah saya pahami judulnya karena sudah runtut dan gamblang. Saya nggak usah mengubah atau memberikan saran tentang judul. Cuma saya dikasih narasi, saudara nanti kalau 1 bulan berada di tempat tugas, balik dari habituasi itu akan melakukan laporan hasil. Apa saja yang saudara laporkan kepada saya nanti? Baik, izin menjawab. Hmm. Nanti yang akan saya bawakan yang pertama adalah satu laporan terkait hasil dari aktualisasi selama 1 bulan yang saya lakukan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Kemudian yang kedua adalah selain laporan dari tulisan atau paper itu, kemudian hasilnya adalah pengaplikasian aplikasi checker yang ada di fakultas. Kemudian yang ketiga, nanti kita melihat secara sampling bahwasanya pengecekan aplikasi checker di lingkungan Fakultas Usuluddin apakah sudah berjalan dengan baik atau belum, meskipun dalam waktu 1 bulan ini. Kemudian yang keempat, yaitu nanti saya akan membuat tutorial baik berupa panduan PDF dan YouTube mengenai bagaimana cara penguploadan dan pengecekan dari hasil eh, karya ilmiah yang sudah mahasiswa upload di Plagiasi Checker.
Begitu, Bapak. Jadi ini untuk mahasiswa ya, Mas? Betul, Bapak. Jadi mahasiswa itu biar tidak melakukan plagiasi ketika dia menentukan apa? Ketika sebelum melakukan sidang skripsi. Bukan ketika awal menentukan judul itu bukan. Bukan, Bapak. Jadi izin menjawab, ketika judul itu ketika dicek plagiasinya belum bisa, Bapak. Jadi biasanya nanti ketika sudah full paper, misalnya 100 halaman, itu baru bisa dicek eh, plagiasinya, nanti akan terdeteksi berapa persen. Dan dari situ ketika di atas 30%, maka mahasiswa belum bisa melakukan sidang skripsi karena dianggap plagiasinya. Aplikasi untuk cekernya pakai apa? Pak, kemarin sempat kita diskusi dengan Pak Wakil Dekan itu kalau tidak salah menggunakan Turnitin, Bapak. Ya, itu akurasinya berapa persen kira-kira, Mas? Akurasi dari aplikasi Turnitin itu sekitar 98%, Bapak. Oh, bagus ya. Bagus. Ya, baik dari saya, Bu Rizka Jelita. Terima kasih. Dilanjutkan sesuai dengan rencana dan nanti laporan hasil harus menunjukkan itu semua yang sudah saya dengarkan tadi. Saudara asli mana? Asli Semarang Ngalian, Bapak. Baik, cukup dari saya. Terima kasih. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Toha. Dan ini sekaligus yang terakhir, Pak.